Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, untuk di hari Rabu, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Tun Tianji, tepatnya untuk episode 24-26. Untuk di part sebelumnya, Wuyu telah ditugaskan untuklah mencari akar abadi, agarlah bisa meningkatkan kekuatannya dan melanjutkan di Menara Tao. Tetapi ya, banyak sekali perselisihan yang terjadi kepada dirinya guys. Bukti pertamanya yaitu wanita yang bernama Lan Xiyu telah berselisih dengannya. Dan juga ada teman-temannya seperti Ni Hongling serta Suci yang menjadi bagian darinya. Ya pada intinya ketiga ciwi ini akanlah menjadi musuh dari Wuyu. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah pertemuan tersebutlah, Tang Paitian akhirnya mengerti mengapa untuk Suci sama sekali tidaklah menyukai dirinya. Karena bagi Suci, dirinya adalah sebagai penghambat. Bahkan dia juga dihina sebagai binatang babi. Namun ya tetap saja si Tang Paitian ini sungguh begitu sangatlah naif. Dia masih tergila-gila dengan cinta. Bahkan dia menantang salah satu dari mereka untuklah bertarung. Jika dia berhasil mengalahkan satu dari mereka, apakah dia akanlah kembali kepadanya? Sungguh naif sekali bang. Mendengar ini ya, Suci begitu sangatlah kesal. Padahal dari awal dia sudah memberitahu kalau dia hanya akan menjadi penghambatnya. Sehingga Suci sendirilah yang akan menghadapinya guys. Sedangkan untuk Wuyu, dia langsunglah dikeroyok oleh 4 orang. Namun, pertarungan mereka tiba-tiba terganggu kalau Suci sama sekali tidak bisa menghadapi Tang Paitian. Justru dialah yang kesusahan dan malah tercebur ke dalam danau. Alhasil, sebagai seniornya, meminta kepada Zhao Changtian dan Feng Jing untuklah membantunya. Sedangkan dia dan Ni Hongyi akanlah menghadapi Wuyu. Ya elah. Sehingga mereka terlibat dalam pertarungan. Memang terlihat kalau Wuyu cukuplah kesulitan. Namun, mereka berdua juga tidak bisa melukai Wuyu. Akan tetapi, masalah besar menimpa mereka semua. Terutama untuk Tang Paitian, dia tidak sengaja melihat ke dasar danau. Ternyata ada monster iblis yang sesuai dengan ranah level kelima kondensasi Qi. Alhasil dia berteriak kalau di bawah ada bahaya yang begitu besar. Baru aja dibilang, muncullah monster ikan tersebut ke permukaan, membuat pandangan mereka tertuju kepadanya. Melihat itu ya, Wuyu mencoba untuk menyelamatkannya. Tetapi Lan Xiyu masihlah begitu keras kepala. Kalau pertarungan mereka belumlah selesai, Wuyu langsunglah menekankan jika dia tidak bertindak, maka pihaknya lah yang akan dirugikan. Karena di sana ada 3 orang yang terjebak di dalam air guys. Alhasil, Lan Xiyu langsung mengkesampingkan permasalahannya dan mencoba untuk menyelamatkannya. Tetapi ya, Wuyu bertindak lebih dulu daripada siapapun. Dia berhasil membuat monster ikan ini langsung terpental. Tetapi monster ikan ini juga masihlah belum menyerah. Dia bangkit kembali, membuat Wuyu langsunglah mengerahkan kekuatan penuhnya, sampai-sampai monster iblis ini terhantam dengan serangan begitu kuat dan tidak berani lagi muncul ke dalam permukaan. Tetapi guys, setelah dari permasalahan ini, si Tang Paitian masihlah mengkhawatirkan Suci. Karena keberadaannya sama sekali tidaklah diketahui. Wuyu mencoba untuklah menasehatinya kalau wanita ini mencoba untuklah menghabisi nyawanya. Mengapa dirinya masih sangatlah peduli dengannya? Dia menjelaskan Suci adalah tanggung jawabnya. Alasan tanggung jawabnya karena mereka masuk ke lembah ini bersama-sama, maka keluar juga haruslah bersama-sama. Jika nantinya dia keluar sendirian, maka dialah yang akan mendapati masalah. Itu hanyalah alasan belaka saja, tetapi Wuyu sangatlah tahu kalau ini adalah masalah percintaan. Karena adanya sebuah peraturan tak tertulis,
Jika mereka sudah berada dalam lembah, hidup mereka dipegang diri sendiri. Sedangkan untuk Lan Suyu, dia sama sekali tidak peduli dengan sepupunya, yaitu Suci. Dia inginlah tetap membalaskan dendamnya kepada Uyu. Hal ini yang membuat Uyu menjadi begitu sangatlah murka dan langsunglah menangkap tubuhnya, serta memberikan peringatan kalau dia berjanji untuk tidak mengganggunya lagi, maka hari ini dia akanlah memaafkannya. Namun ya, jika dia mengingkarinya, jangan salahkan dirinya, satu persatu dari mereka akanlah dihabisi. Wow! Namun, gara-gara tindakan sebelumnya, membuat Lan Suyu menjadi salah tingkah. Alhasil ya, Zhao Changtian menganggap kalau Suyu menyukai sosok dari Uyu. Karena ya, sebetulnya untuk permasalahan sebelumnya telah selesai, hanya saja dia terus-terusan mencari masalahnya sendiri. Sedangkan ya, untuk Suci, dia malah bertemu dengan salah satu pria. Katakan saja dia seperti iblis karena membutuhkan darah wanita. Alhasil, dia menjadi korbannya. Sementara untuk Tang Paitin dan Uyu masihlah mencari keberadaannya. Hanya saja, mereka kembali mendapati masalah. Mereka telah kedatangan siluman, entah ini kucing atau rubah, namun kekuatannya sungguh begitu menakutkan. Dia memiliki kekuatan pesona yang membuat Tang Paitin takluk dengannya, guys. Iya, itu sangatlah mudah ditebak ya, NPC beban dia, guys. Sedangkan untuk Uyu yang mencoba untuklah menghadapinya, ternyata masihlah belum mampu. Karena kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Uyu. Alhasil, dari berbagai gerakan saja, Uyu hampir saja tumbang. Minglong yang tidak mau kalau tubuh dari Uyu diambil alih, dia akhirnya memberikan salah satu harta yang disebut sebagai Vajra Buddha. Sedangkan untuk si wanita iblis ini, dia sedanglah menyerap jiwa milik dari Uyu. Sayangnya, dia dibuat begitu kebingungan karena jiwa dari Uyu sama sekali tidak bisa diserap sepenuhnya. Tidak lama dari itu ya, Lan Suyu serta lainnya datang, terkejut kalau Uyu telah ditumbangkan oleh iblis. Suyu sebagai musuh bebuyutannya tidaklah terima karena dia ingin Uyu meninggal dunia di tangannya. Alhasil, Suyu langsunglah memperingatkan kepada iblis tersebut. Begitu juga dengan sang iblis yang masih inginlah menyerap inti jiwa seseorang, langsunglah memulai pertarungan. Sayangnya, mereka berempat juga tidak mampu untuk menghadapinya. Karena untuk saat ini ya, si iblis kucing atau rubah lah, dia telah berada di ranah kondensasi Qi level ke-7. Sedangkan untuk Hongyi yang paling terkuat saja masih berada di level ke-5, guys. Akan tetapi, keajaiban tiba-tiba datang dari MC utama kita. Dia berhasil untuklah menerobos ke ranah Ninci level 1. Bukan lagi kondensasi Qi, guys. Wadah! Melihat kehebatan dari Uyu, membuat iblis satu ini menjadi tertarik kepadanya. Dia yakin kalau bocah satu ini telah menyimpan suatu harta rahasia yang begitu sangatlah besar. Jika dia mendapatkannya, maka kultivasinya akanlah meningkat drastis. Dan mereka berdua menyerang bersama-sama, yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Serangan milik dari Uyu berhasil untuklah mengenai dirinya. Tetapi ya, dia berhasil untuk melarikan diri. Setelah dari semua itu ya, Suyu menganggap dirinya adalah pahlawan yang telah menyelamatkan Uyu serta Tang Paitin dalam masalah. Tetapi ya, Uyu sama sekali tidak merasa kalau dia adalah pahlawannya. Dia pun menekankan kalau dia tidak menyelamatkan dirinya, begitu juga dengan dirinya tidak menyelamatkan mereka. Jadi dia meminta untuk jangan ganggu dirinya lagi. Dan dia kembali membangunkan Tang Paitin untuklah melanjutkan perjalanannya. Sesingkatnya, mereka memasuki sebuah goa. Di sana terdapat dua murid yang sedanglah diikat oleh iblis beruang dan mereka akanlah dijadikan sebagai tumbal. Begitu juga dengan Uyu dan Tang Paitin sedanglah berada di gua yang sama. Mereka berhadapan dengan iblis besar yang ingin menjadikan mereka berdua sebagai tumbal.
Sayangnya, hanya dengan satu gerakan saja, iblis beruang ini langsunglah terkapar. Dia pun meminta kepada Uyu, janganlah menghabisi nyawanya. Dia akanlah memberitahu letak akar abadi. Dia langsunglah menunjuk ke arah jurang. Tetapi Uyu sama sekali tidaklah percaya. Namun ya, untuk pihaknya Suyu langsung percaya. Dan mereka buru-buru untuklah mengambilnya. Padahal itu hanyalah sebuah jebakan. Ketika mereka mendekatinya, bom asap menyelimuti mereka sampai tidak sadarkan diri. Sedangkan untuk Wuyu yang telah mengetahuinya, dia tidak kenapa-napa. Iblis beruang sungguh begitu terkejut dengan mempertanyakan mengapa mereka berdua sama sekali tidak terkena imbasnya. Wuyu hanya memberitahu trik kecil seperti ini tidak akanlah bisa menipu dirinya. Dengan begitu bodohnya, iblis beruang ini malah mengeluarkan pil merah pembersih sumsum tulang miliknya. Hal ini membuat mereka berdua menjadi tertarik. Kebetulan, untuk Tang Paitian langsung mengambil tindakan yang membuat mereka berdua malah baku hantam dan pil tersebut langsung berada di tangannya Wuyu. Si Tu Minglong memberitahunya kalau pil merah pembersih sumsum tulang ini adalah benda kuno yang memiliki efek yang sangatlah kuat untuk meningkatkan kultivasinya. Tanpa babi bu, Wuyu langsunglah memakannya. Padahal niat dari si iblis beruang memberikan pil ini karena pil ini tidak cocok untuklah manusia. Jika dia memakannya, maka tubuhnya langsunglah meledak. Tetapi faktanya sudah di depan kalau dia tidaklah meledak. Justru dia membuat pil ini sebagai terobosan. Dan si iblis beruang sama sekali tidaklah takut karena dia masih percaya bisa untuklah menang dalam pertarungan kali ini. Namun ya faktanya lagi, dia sama sekali bukanlah tandingan dari Wuyu. Sampai-sampai dia terhantam dan membentur tungku miliknya yang mengeluarkan pil merah sumsum tulang dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak. Tidak mau rugi, si iblis beruang ini langsung memakan semua pilnya. Memang benar, pil ini membuat dirinya berevolusi menjadi iblis yang begitu sangatlah ganas. Tetapi tetap saja dia tidak mampu untuk menandingi kemampuannya. Karena Wuyu telah mengeluarkan kekuatan 9 naga pilar yang kini hanya bisa keluar 4 pilar saja ya. Meskipun hanya 4, dia bisa untuklah menaklukkan si iblis besar yang begitu ganas. Setelah berhasil mengalahkannya, inti jiwa dari si iblis beruang diambil olehnya. Begitu juga dengan Suyu serta lainnya telah tersadarkan. Hanya saja, Hongyi dijadikan sebagai sandera oleh Wuyu. Alhasil, mereka pun bermain kejar-kejaran kembali. Tidak lama dari itu, datanglah pria misterius yang langsung membangkitkan si iblis beruang untuk dijadikan sebagai pasukannya, guys. Wah, tanda-tanda akan terjadinya peperangan besar nih. Oke lah, kalau begitu cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.